Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku akan membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda sekalian, bacaan Injil yang kita dengar sesuai dengan tema itu tentang berdoa dan berusaha. Namun saya ingin mendekati bacaan Injil ini secara mungkin agak lain ya. Saya yakin Bapak, Ibu, atau teman-teman muda sekalian pernah atau saat ini memiliki kenalan atau teman yang datang kepada Anda itu hanya kalau butuh. Ya. Entah butuhnya itu mau ngutang atau butuhnya karena apa, tapi dia itu nongol ketika butuh saja. Setelah kebutuhannya itu terpenuhi, dia hilang lagi. Seperti hilang di muka bumi. Apalagi kalau mau ditagih bayar utang, semakin hilang. Terhadap orang semacam ini, kita itu mungkin jengkel, namun seringkali itu berusaha untuk menghindar. Kalau bisa. Susahnya kalau itu tetangga kita atau orang yang dekat dengan kita, segala macam saudara yang tidak bisa kita hindari. Tetapi orang semacam itu kita tidak ingin membangun relasi yang sungguh-sungguh karena dia datang hanya ketika butuh. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dan kalau kita jujur ya, kalau kita bicara tentang doa, apakah kita juga tidak lebih baik dari sikap orang-orang semacam itu? Gereja itu penuh ketika ada kebutuhan. Butuh mau ujian, butuh karena cicilannya enggak tahu ya, segera bisnisnya enggak lancar, butuh mendapatkan sesuatu. Butuh A, butuh B, butuh C. Orang sadar akan kuasa doa ketika butuh. Jarang kalau kita ketahui bahwa kalau Anda sedang senang, Anda sedang bahagia, Anda sedang merayakan sesuatu terus teringat Tuhan. Mudahnya adalah kalau saya lagi butuh. Kalau saya butuh, Tuhan memberi. Hati-hati Bapak Ibu, karena bacaan Injil bisa diartikan juga demikian. Kalau saya butuh, seperti janda itu tinggal ngomong sama Tuhan, ngeyel, ngedrel, pasti terpenuhi.
Kalau demikian, wah itu meleset. Meleset dari maksud utama dari bacaan Injil yang kita dengar. Bacaan Injil memang mengatakan seakan-akan berdoalah tanpa jemu-jemu. Itu bukan berarti membuat Anda itu ngedrel kepada Tuhan. Seakan-akan bahwa saya harus segera terpenuhi kebutuhan saya. Sebelum proses ngedrel tadi, yang lebih utama adalah apakah saya memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan atau tidak. Bacaan Injil dari Lukas ini dengan dua perumpamaan ini, Bapak Ibu bisa ngecek di kitab suci, Bapak Ibu sekalian ya. Perumpamaan ini hanya khas ditemukan di Lukas. Mengapa? Karena ada konteks yang khusus. Jemaat Lukas adalah jemaat non-Yahudi. Ya, mereka adalah jemaat bangsa lain yang tidak pernah mengenal Yesus. Mereka menjumpai Yesus lewat pewartaan para murid. Tidak pernah sekalipun menemui Yesus itu seperti apa. Tapi mereka percaya kepada janjinya. Mereka percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Akan menegakkan keadilan di bumi ini. Bahwa Yesus akan menegakkan yang sakit, menyembuhkan yang sakit, mengobati yang terluka. Mereka percaya. Problemnya adalah datangnya itu kapan? Apakah nanti setelah Isya? Atau besok? Atau 2 tahun lagi? Atau jangan-jangan sampai kita sudah 2000 tahun itu enggak datang-datang ini Yesus ini. Jangan-jangan sudah lupa. Mereka adalah jemaat yang percaya tetapi menantikan. Nah, terhadap jemaat yang percaya dan menantikan ini, Lukas menyampaikan perumpamaan ini. Terus meneruslah kamu bertekun di dalam doa, membangun relasi kepada Tuhan. Walaupun ia tidak kedatangannya dia, janji-janji yang indah yang ia sampaikan, itu belum jelas kapan terpenuhinya. Tetapi kita bertekun dalam doa supaya kita tetap percaya. Maka di dalam pengantar teks ini dikatakan demikian. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Intinya adalah harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa itu diyakini sebagai kesempatan para murid untuk memurnikan diri. Percaya kepada janji Allah. Meskipun banyak hal dalam kehidupan mereka, saya yakin tidak cocok dengan janji Allah itu. Banyak pergulatan hidup, banyak pertentangan, tapi mereka ingin percaya. Maka doa menurut saya, dalam pengalaman saya pribadi, doa adalah pengalaman kita untuk membangun relasi. Bukan pertama-tama ngedrel, minta sesuatu. Lewat doa kita juga makin mengenal diri kita. Benarkah? Pun kalau saya memohon, yang saya mohon itu benarkah yang saya butuhkan? Atau jangan-jangan itu hanya sekedar yang saya inginkan sementara saja. Tapi bukan suatu yang sungguh-sungguh saya hidupkan, yang saya butuhkan saat ini demi kehidupan saya. Lewat doa kita dimurnikan. Kita dimurnikan terus-menerus. Maka menjadi semakin jelas bahwa kalimat terakhir dari bacaan Injil, setelah Yesus berbicara panjang lebar, dia mengatakan, akan tetapi jika Putra Manusia itu datang, nah ini janji bahwa ia akan datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Ini pertanyaannya. Ketika ia datang yang tidak kita ketahui kapan itu, apakah ia akan menemui iman di dalam diri kita? Doa menjadi sarana bagi kita untuk membongkar berbagai macam hal yang mungkin menipu diri kita.
konsep-konsep kehidupan yang tidak tepat, yang seringkali membuat kita lupa yang utama adalah sebuah relasi. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan suatu teks menarik tentang teks ini mengatakan demikian. Hidup ini seperti persamaan matematika. 10 sama dengan 5 tambah 5. Saya kira kita semua sudah lulus SD ya, kecuali adik-adik yang belum ya. 10 sama dengan 5 tambah 5. Itu kebenaran yang diterima. Tapi problemnya adalah kita itu tidak fokus pada 10-nya, tetapi fokus pada 5 tambah 5. Pokoknya hidup ini harus 5 tambah 5. Itu artinya hidup yang terberkati. 5 tambah 5 itu artinya ya saya sukses karir, saya sukses dalam hidup berkeluarga, saya sukses dalam hidup studi, saya terberkati, saya lancar dalam segala macam, tidak ada penderitaan. Namun hidup itu tidak bisa diartikan demikian saja. 10 itu bisa juga artinya 3 tambah 7. Bisa juga 12 kurangi 2. Bisa juga 1 tambah 1 tambah 1 kurangi 1 tambah 1 terus dikit-dikit sampai menjadi 10. Kita itu mudah stres, mudah tidak bisa menikmati hidup karena tidak fokus pada nomor 10 tadi. Tapi kita fokus pada 5 tambah 5. Dan harus memaksakan bahwa hidup ini seperti itu. Lewat doa, bisa jadi kita diajak oleh Tuhan untuk tidak memfokuskan pada 5 tambah 5 dalam hidup kita. Tapi memfokuskan pada janji Allah. Kamu itu mendapatkan janji dan janji itu kita yakini. Janji Allah yang akan selalu menemani kita, itulah 10 hidup kita. Tapi 10 itu apakah akan menjadi 3 tambah 7 atau 8 tambah 2 atau 6 tambah 4, itu adalah Allah sendiri yang akan memberikan kepada kita. Maka marilah lewat bacaan Injil yang kita dengar ini, kita membuka hati akan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Allah yang setia kepada janjinya. Yang kadang karya Allah itu tidak seperti yang kita pikirkan. Tapi kita yakin pada akhirnya Ia akan tetap memberikan yang 10 kepada kita. Meskipun kadang-kadang itu harus lewat 1 tambah 1 tambah setengah tambah seperempat, terus dikurangi 5, medun lagi, tambah lagi. Tapi kalau kita yakin dan percaya, pada akhirnya kita akan menjumpai angka 10 dalam hidup kita yang dijanjikan Allah kepada kita.